teman-teman, dengan saya Innova Melisa. Hari ini saya mau sharing resep untuk stok sambal di rumah. Jadi buat sendiri gitu. Kita bisa beli kok, dan beberapa rasanya juga enak banget. Beberapa yang udah saya coba, linknya ada di deskripsi video ini ya. Tetapi kali ini saya mau bikin sendiri. Cara buatnya juga simple. Rasanya juga dijamin pas ya sama selera kita, karena kan kita yang buat sendiri. Nah, pertama-tama kita bersihin dulu cabenya, terus kita potong-potong kayak gini. Potong-potongnya pakai tangan aja nggak apa-apa, tangannya dilumurin minyak dulu biar nanti nggak lombokan. Tapi kalau udah biasa juga nggak apa-apa sih. Kenapa dipotong kayak gini? Supaya nanti proses halusinya akan lebih cepat teman-teman. Kalau teman-teman suka pedas, boleh ditambahin dengan rawit ya. Jumlah lombok dengan rawit itu tergantung selera. Kalau kami sih biasanya 1:1. Jadi kalau merahnya itu 1 ons, rawitnya juga 1 ons. Kalau merahnya setengah kilo, rawitnya juga setengah kilo kayak gitu. Makin banyak rawitnya bakal makin pedas. Kalau misalnya suka banget pedas, rawit semua juga nggak apa-apa kok. Nah, yang perlu diperhatikan itu jangan sampai ada yang busuk masuk ke sini. Soalnya kalau busuk, nanti dia bakalan bikin sambalnya nggak awet. Kalau nggak busuk, sambal ini tahan sampai berbulan-bulan loh kalau di freezer. Kalau di chiller sih sekitar 2-3 minggu bisa. Jadi lumayan banget pas kita mau makan tinggal ambil 1 sendok, sendoknya yang kering ya. Kita ambil 1 sendok, terus biarin sebentar dia akan nyair, terus bisa deh dimakan. Tinggal goreng telur, atau goreng cumi asin, atau goreng teri, atau goreng terong. Udah enak banget. Terus teman-teman, kita sebaiknya sih, menurut saya sih jangan kecil-kecil banget lomboknya ini. Jadi agak kasar gitu. Kalau kecil-kecil banget, nanti menurut saya sih rasanya kurang enak dan teksturnya pun kurang nyaman untuk dimakan. Jadi nanti halusinya secukupnya aja ya. Saya ini kan pakai chopper teman-teman. Jadi memang hasilnya nggak sehalus blender ya. Kalau blender itu bakal lebih halus. Tapi kalau menurut saya, kalau bikin cabai terlalu halus, itu kurang enak sih. Tergantung selera. Ditumbuk rasanya itu akan lebih enak, tapi jauh lebih rempong. Nah, habis halusin cabai, sekarang kita halusin bawang merah dan bawang putih. Ini juga jumlahnya sebetulnya selera. Kalau saya biasanya sama, bawang merah bawang putih itu 1:1. Dan jumlah bawang merah bawang putihnya itu sedikit lebih banyak dibanding cabainya. Jadi bedain 10%-an kayak gitu. Sama cabai, kalau ada yang busuk harus dibuang ya. Yang bonyok-bonyok itu juga nggak boleh masuk supaya cabainya tetap awet. Tuh yang kayak gini digunting aja, masukin yang segar aja. Bawang merah bawang putih ini nggak begitu awet, jadi sebaiknya diolah aja kayak gini supaya awet di kulkas. Oke, sekarang kita haluskan. Ini saya pakai choppernya merek Cosmos. Saya pernah review. Kalau teman-teman mau nonton reviewnya, ada di link deskripsi video ini. Bisa untuk nguleni roti juga loh. Saya pernah coba. Linknya juga ada di deskripsi video ini. Jadi teman-teman boleh deh investasi ini untuk aneka jenis masakan dan makanan. Ini bawang merah bawang putihnya udah saya halusin. Saya juga nggak suka yang halus banget, jadi masih ada teksturnya kayak gitu. Tapi kalau teman-teman mau lebih halus juga nggak apa-apa, dihalusin lagi. Kalau chopper ini nggak bisa ya teman-teman sehalus blender, nggak bisa karena memang dia chop, jadi dia cincang kayak gitu. Beda sama diparut. Kalau blender kan mirip parut ya. Kalau chopper itu mirip cincang, jadi hasilnya kayak gini. Kemudian saya masukkan minyak. Minyaknya kurang lebih sama dengan jumlah bawang merah dan bawang putihnya. Jadi tingginya sama kayak gini. Nutupin bawang merah bawang putihnya. Terus dengan api kecil saya panaskan bawang merah bawang putihnya ini. Kenapa minyaknya itu setinggi bawang merah bawang putih aja? Karena nanti bawang merah bawang putihnya akan sedikit kisut.
ngeluarin air sehingga dia akan lebih kecil. Dan ketika ditambahkan cabai pun, minyaknya akan nutup si cabai ini. Jadi jangan khawatir. Dengan api kecil, kita panasin bawang merah bawang putih ini. Jangan lupa diaduk, terus kita tambahin kemiri. Resepnya saya lengkap ada di deskripsi video ini ya teman-teman. Daripada nanti bingung ya inget-ingetnya, saya kasih di deskripsi video ini. Kemirinya itu saya halusin, terus saya masukin ke sini. Nah, terus saya masukin juga garam penyedap. Sebetulnya jumlah garam dan penyedap ini selera sih. Tetapi untuk jumlahnya kalau menurut saya itu 1 sendok makan deh untuk 250 gram bawang merah dan 250 gram bawang putih. Itu 1 sendok makan. Jangan lupa cabenya juga dimasukin. Kayak gini. Ini dimasukinnya setelah bawang merah dan bawang putihnya agak kecoklatan ya teman-teman. Jadi nggak langsung. Kenapa? Soalnya bawang merah bawang putih itu masaknya lebih lama dibandingkan cabai. Kalau dari awal udah dimasukin cabai, nanti cabainya udah gosong, bawangnya belum enak. Kalau tunggu bawang merah bawang putihnya harum, kecoklatan baru masukin cabai, matangnya nanti pas gitu teman-teman. Kita aduk-aduk tetap dengan api kecil. Terus nanti kalau cabainya udah mulai lemas dan berubah warna, baru kita koreksi rasa. Soalnya kalau baru masuk kayak gini, rasanya belum nyatu. Jadi kalau dikoreksi rasa belum menggambarkan rasa yang sebetulnya teman-teman. Nah ini cabainya udah mulai layu. Kita mulai bisa koreksi rasa. Kalau mau ditambah garam boleh, ditambah penyedap boleh. Atau mungkin malah ditambah kemiri juga boleh. Sebetulnya boleh sih ditambah tomat teman-teman. Tetapi tomat itu kan mengandung air. Jadi proses masaknya ini bakal lebih lama untuk ngilangin air dari tomat. Nah, tadi saya cicipin sudah enak. So, sekarang saya tambahin gula 1 sendok makan. Kenapa tambah gula? Supaya rasa cabenya itu nggak terlalu nyegrak itu apa ya? Terlalu tajam gitu loh teman-teman. Kalau dikasih gula rasanya akan lebih soft dan lebih enak. Gula saya masukin belakangan karena dia itu bisa bikin karamel gitu ya. Jadi dia bisa lengket. Kalau dari awal nanti dia ganggu proses masak yang lain. Ini ada daun jeruk, dan jeruknya itu frozen karena lagi musim corona gini susah juga cari bahan-bahan makanan yang lengkap dan fresh ya. Jadi saya bekukan, cuci bersih terus dibekukan. Jeruknya saya masukin belakangan supaya aromanya tetap bisa ada pas kita makan. Saya koreksi rasa lagi karena udah ditambahin gula. Terus kalau udah pas, saatnya saya masukin cincangan atau potongan kecil-kecil daun jeruk tadi. Matikan kompor, kemudian diaduk rata. Ini supaya aroma jeruknya nggak hilang. Daun jeruk ini nggak usah dimasak lama-lama, dia awet kok. Karena dia tipis, asal kena panas dikit udah oke. Nah ini udah jadi cabenya. Kita tunggu nanti sampai dingin. Suhu ruang gitu maksudnya, baru masukin toples kedap udara dan simpan di chiller. Siap deh stoknya. Terima kasih udah nonton ya teman-teman, semoga bisa diambil manfaatnya. Sampai ketemu lagi.